Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sallallahu alaihi. Yang kami hormati para pembina dan sepuh proyek Korisati, dan kami hormati Bapak Ketua KWM Korisati beserta jajarannya, dan yang kami hormati seluruh warga, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara dan anak-anak semuanya KWM Korisati. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, sehingga pada malam hari ini kita dapat memperingati Isra dan Mi'raj di gedung yang penuh barokah ini, gedung Basarba. Semoga langkah niat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya Allah ijabah sebagai ladang pahala bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Izin untuk ustadznya masih dalam perjalanan. Setelah itu kita akan mulai dengan membaca surah Ar-Rahman bersama-sama. Kepada bapak dan ibu-ibu, kami persiapkan untuk surah Ar-Rahman. Kita akan membaca. Sebelumnya mari kita buka agenda kegiatan pada malam hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah serempak ya, jadi nggak usah diulang lagi, sudah afdol, sudah sampai di langit. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, yang senantiasa diberikan mudah senyum, mudah tertawa, mudah bahagia, dan tentunya mudah mendapatkan rezeki. Ya, amin. Selamat datang juga untuk Pak Ustadz Abdurrahman untuk pertama kalinya datang ke tempat kami, Pak Ustadz. Inilah bahwa di sini di pelosok ujung ini ada Mas Ridin yang senantiasa harus dengan ilmu keagamaan. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua bisa menyimak, bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT agar syukur ini membawakan dampak yang baik untuk kita, dampak hati kita, dampak kehidupan kita dan seluruhnya, baik pribadi maupun sosial. Ya, mari kita perbanyak puja dan puji syukur, dan tak lupa mari kita berikan salam sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kebetulan pada malam hari ini kita duduk bersama berkhidmat untuk memperingati, sebenarnya bukan memperingati ya, tapi lebih abdolnya kita ini menghayati bahwa ada sejarah fenomenal yang tidak mungkin kita bisa abaikan, ya, sejarah yang luar biasa, karena Isra Mi'raj
Halo Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Nanti ada waktu sesi khusus untuk ngobrol ya. Minta waktu sebentar sampai di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kompak jawab, bantu jawab ikhlas lillah billah karena Allah. Kalau doakan panjenengan sedaya insyaallah mudah yang terjadi diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam yang kedua dijawab dengan agak kompak deh. Tapi Allah cinta kepada yang ganjil. Innallaha yuhibbul fitrah. Jadi kurang satu. Tolong yang jawabnya panjenengan yang kompak. Kalau doakan ibu lebih kompak, jadi mudah-mudahan panjenengan nggak nikah lagi. Amin. Amin. Bapak-bapak semuanya mudah-mudahan dengan salam yang ketiga apa yang dihajati diijabah, barangkali yang sakit mudah pertemuan menjadi asbab, jadi wasilah Allah angkat penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغ على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم يا معلم آدم علمنا وفهم سليمان فهمنا. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nahdiyin, nahdiyat, mustami'in, mustami'at, para hujjat, juga para asatid wal asatidah, hadratul makramin, para alim, para sesepuh, punya sebagai tangsal kula hormati, dan tak lupa pula Bapak Ketua tadi Al-Qori, selalu Qori, Masya Allah, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Bapak Haji Pak Agung Budi, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak kita dikasih sambutan yang mengedukasi, menginspirasi panjenengan untuk berinfak di jalan Allah, yang terus pahalanya ngalir hatta sudah di alam barzah. Masya Allah, di seluruh put tadi Fastabiqul khairat, itu luar biasa. Maka harta yang betul-betul itu menjadi nanti nunggu panjenengan sedoyo adalah harta yang bisa diinfakkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salamullah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator Islam yang akbar, Habibana wa Hanabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya beliaulah bisa terangkis dari kegelapan menuju alam yang terang menerang yang saat ini kita rasakan bersama, yakni dinul Islam dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pada malam hari ini panjenengan setuju hari masuk malam Ahad ini, malam Ahad di tanggal 18 bulan yang diharamkan atau yang disucikan pantang untuk melakukan hal-hal keburukan di bulan ini adalah ada 4 bulan: Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Rajab. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu rahmati Allah dan juga panjenengan, pada hari ini, malam ini, ba'da maghrib sampai selanjutnya, gak ada yang kebetulan, Bu. Bahkan daun kering pun yang jatuh di malam hari ataupun siang hari itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan, semuanya hak atau kudrat iradanya Allah. Semuanya itu adalah pengawasan Allah. Maka dari itu pula panjenengan ketemu saya di sini, ngumpul bareng di mushola yang insyaallah penuh barakah ini, semua sudah ada catatannya yang Lauhul Mahfuz. Walaupun ketemunya melalui pelantara Bapak Agung. Kalau enggak ketemu. Bahkan bisa ketemu dengan Ustadz tadi yang memaparkan segala bagaimana di sini, itu semua sudah ditakdirkan dengan di sini. Maka itu harus dirawat dan dijaga. Sehingga hal-hal yang ada dalamnya, perbedaan persepsi yang ada itu wajar. Wajar. Tapi mari kita semuanya kita jaga ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, Basyariyah dan semuanya, bahkan wataniyah itu pun juga ditanamkan dari kita sehingga mampu nanti bisa mengimplementasikan dalam hal-hal bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momen ini tentu halo Bu. Mohon didengarkan dulu bahwa pada bulan ini ada peristiwa agung yang tidak boleh dilupakan, kata Ustaz tadi, bahwasanya di bulan ini ada perjalanan Rasulullah SAW yang dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah sholat. Kalau perintah-perintah yang lain, Bu, masih melalui malaikat Jibril. Perintah puasa, perintah haji, perintah-perintah. Tapi bedanya dengan satu hal ini, sholat, Allah langsung panggil menghadap Allah. Rasulullah langsung dipanggil menghadap Allah. Itu. Sehingga maka tidak ada yang disia-siakan. Terus apa sekarang yang kita harus ketahui? Hendaknya momentum mas ini dijadikan evaluasi, introspeksi diri, muhasabatun nas, mengoreksi diri kita sejauh mana 1 tahun yang kita jalankan sholat ini, apakah sudah masuk dalam kategori sempurna atau justru kebalikannya. Gitu, Bu. Ustaz, saya sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, Ustaz. Habis salam kanan, salam kiri, selesai. Gak ada asar, gak ada bekas. Ini yang tahu jenengan jawabannya adalah masing-masing kita sendiri. Terus kalau itu termasuk di dalamnya ada hal-hal kekurangan, bahkan khusyuan belum pernah didapat, Ustaz. Bahkan hal-hal yang lain, manakala saya melaksanakan sholat, beribadah, mendirikan sholat, semua aktivitas masuk di dalam sholat. Bahkan kunci hilang masuk dalam sholat. Bahkan pekerjaan yang lain masuk dalam sholat. Ini adalah bagaimana kita mampu bisa memperbaiki. Itu. Jangan-jangan nanti di dalam sholat itu masih ada perlu yang harus disempurnakan. Kita runtut bagaimana wudhunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza kuntum ila sholati, apabila engkau mendirikan sholat, kalian mau mendirikan sholat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Artinya dengan wudu. Yang jadi masalah kadang-kadang ibu-ibu itu, maaf, hanya dicolet-colet pipinya aja, tidak lengkap, bahkan tidak sempurna. Padahal dari ujung kening niku sampai ujung dagu niku harus rata air.
Bapak-bapak juga harus rata airnya. Wa aydiyakum ilal marafiq, setelah itu kemudian tangan sampai siku itu pun juga harus basah kena air sampai lewat siku. Itu pun harus disempurnakan dengan baik. Wamsahu birusikum, kemudian membasuh kepala. Perintahnya 3 kali. Di mana dijelaskan 3 kali? Ada di hadis tentang fadilatul a'mal, fadilatul sholat, tentang bersolat. Juga hanya. Kemudian kalau sudah itu, Arjulakum ilal ka'bain, membasuh kakinya. Gimana cara membasuh kaki yang benar? Habis itu ada perintah lagi dari Nabi. Apa perintahnya? Disuruh berdoa lagi setelah wudu, ngadep kiblat ke barat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu ngadep kiblat. Ya ampun, sudah dijalankan dengan baik, istiqomah didoakan dengan baik, pasti di dalamnya ada nilai-nilai hikmah dan kebaikan. Apabila itu sudah merupakan perintah Rasul kemudian dilaksanakan, demi Allah pasti ada kebaikan di dalamnya. Pasti paling tidak jiwanya tenang, hatinya tenang. Terus mau sholat lagi, mau niat, mau usolli niktu, masih ada perintah lagi, disuruh baca surah Muawwidhatain. Nomor itu Al-Falaq dan An-Nas, ila akhiri, ila akhiri, baru nikah usolli. Kalau diucapkan, tapi niat itu kan dalam hati. Baru itu insya Allah hatinya akan tenang. Bahkan diperintahkan paling tidak didengar oleh telinga sendiri bacaan-bacaan dalam sholat yang kita baca, sehingga tidak ada ruang setan masuk, sehingga tidak ada ruang aktivitas itu masuk di dalam hari ataupun di pagi hari ke dalam sholat itu. Apalagi mengerti makna yang ada di dalam bacaan itu. Fatihahnya paham sampai orang boleh paham, insya Allah itu akan meraih dan membawa khusyukan di dalam sholat itu sendiri. Yakin? Jangan-jangan itu yang perlu kita sempurnakan dulu. Kemudian kadang-kadang dianggap hal yang sepele oleh kita. Tatkala kita untuk membuka keran itu, difulkan sampai utuh semuanya. Berapa air yang terbuang, berapa amal orang yang hanyut di dalamnya itu. Padahal innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, membuang-buang itu termasuk adalah kawannya setan. Itu Al-Quran. Bisa jadi penyebab itu Allah tidak cinta, tidak suka. Suruh buang sampai bisa-bisa satu kali uduk, bisa-bisa kebuangnya 1 ember. Itu Pak masuk di kufur. Kufur af'al, kufur perbuatan. Itu tidak dicintai. Bahkan itu bisa was-was fisudurin nas, masuk ke dada-dada menunggu soleh. Dibisikin, karena yang ada di air itu setan namanya walhan. Yang ada di rumah namanya setan dasim. Lek perempuan itu dasimah. Itu. Nah, habis itu baru kalau kita sadar. Bahkan Rasulullah pada saat musim keceklik pernah uduk 1 gelas. Itu diselesaikan. Artinya Rasulullah di situ maknanya, filosofinya ngajarkan kepada kita untuk hemat. Itu apa sampai berubah-ubah atau di basuh-basuh baru sampai seperti itu. Silakan secukupnya, keluarkan air secukupnya itu. Nah ini yang perlu juga perhatikan, bahkan perlu juga disampaikan ngapunten juga kepada anak-anak yang ada di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu sholat nanti dibaguskan sehingga ketika sholat itu baik, bermakna berarti di hadapan Allah, maka yang lain-lainnya pun juga akan ikut baik. Satu ciri orang mukmin itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya ciri orang mukmin itu apabila mendengar bacaan Al-Qur'an niku langsung bergetar, atau mendengar panggilan-panggilan Allah seperti adzan niku mendengar. Nopo? Hatinya bergetar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku langsung berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung hatinya bergetar, bangun, konek. Niku kalau ciri orang mukmin. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanah. Ketika dibacakan Al-Qur'an, hatinya imannya bertambah. Itu ciri muslim, ciri mukmin yang kedua. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan selalu ciri mukmin yang ketiga niku napa? Selalu bertawakal kepada Allah setelah ikhtiarnya sudah mapan. Kemudian ciri mukmin yang keempat, alladzina yuqimunas sholata. Ciri orang mukmin selalu mendirikan perintah-perintahnya Allah. Dimanapun berada, dalam kondisi apapun, dia selalu sholat. Gak ada sholat yang dibuang, gak ada sholat yang diabaikan. Bahkan sakit pun diperintahkan untuk sholat. Ustaz, gak bisa Ustaz, saya gak bisa nyentuh air. Tayamum. Nawaitu tayammum al-istibahati sholati lillahi. Niat saya tayammum untuk mengerjakan Allah Ta'ala. Tempel di tembok. Minggu. Habis itu sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Jadi tidak ada perintah sholat itu yang ditinggalkan. Gak bisa duduk, berbaring, tinggikan bantalnya. Bahkan ketika safar, ketika bepergian, pulang kampung dan lain sebagainya, perintah Allah sholat tetap disuruh laksanakan. Bahkan ada yang diberikan rukhsah, yang 4 rakaat diringkas menjadi dikosong. Ada yang dijamak takdim, ada yang dijamak takhir, tergantung orangnya. Sampai sholat Kilimano sudah masuk waktu duhur sholat. Yang duhur menjadi 2 rakaat, yang asar menjadi 2 rakaat. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh ringkas, disuruh ambil yang termudah, maka ambillah. Jangan bentar 4 sendok kurang ini. Nah, ini yang kurang ini namanya. Makanya bentuklah, ambillah apabila diberi kemudahan oleh Allah. Dan Allah cinta, karena tahu. Bagaimana ketika saya di atas bis, kemudian saya pulang untuk dalam melaksanakannya, sholat, minjem sama orang. Loh, di kamar mandinya, di bisnya nggak ada Ustaz airnya. Tayamum, minta izin diam di pinggir, di jendela bis itu. Bisa. Takbir saat pertama kali takbir menghadap kiblat, lurus ke barat. Saat itu dibolak-balikkan ke kanan, ke barat, ke selatan, bahkan ke utara, dibawa motor. Yang pertama kali takbir, yang penting ngadep kiblat. Habis itu belok kanan, ngadep utara. Sah. Oleh karena itu maka sholat ini adalah parameter umat Islam. Bahkan disebut mi'rajul mu'min. Niku sholat. Sehingga ketika sholatnya baik, sehingga Tuhan baik. Niku ciri mukmin yang keempat tadi. Alladzina yuqimunas sholata. Nah, masuk yang kelima niku. Wa mimma razaqnahum yunfikun, yang telah disampaikan Ustaz tadi. Jadi ciri orang mukmin yang kelima niku menginfakkan harta yang telah ada, yang telah diberikan Allah, disisihkan di jalan Allah. Niku ciri orang mukmin yang kelima. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang menarik ayat selanjutnya nih. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman haqqan, dengan benar. Nah, itu Pak. Jadi ada runtutannya Pak. Sholatnya rajin, kemudian bertawakal, kemudian juga berinfak bagus. Ada sholatnya bagus, hablum minallahnya bagus, tarawih bagus, jamaah bagus, tapi masjidnya minta ampun. Ini tidak masuk dalam kategori itu. Gak masuk. Padahal hanya untuk dirinya. Jelas-jelas hakikat yang harta diberikan ke jalan Allah itu jelas untuk dirinya, tabungan dirinya yang murni. Belum tentu yang ada dalam pikiran kita, rumah, harta yang melimpah, belum tentu. Tapi yang sudah diimpakkan di jalan Allah, yang ditasarrufkan,
di jalan Allah itu sudah murni, nanti di akhirat yang menolong. Jelas Pak. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim. Maka Allah angkat derajat mereka. Wa maghfiratun, dan Allah ampuni, wa rizqun karim, bahkan Allah nanti diberikan rezeki yang mulia lagi, dipermuliakan, artinya dibarokahkan semua harta yang ada, usahanya barokah, umurnya barokah. Ada umur yang tidak barokah, Pak. Barokah ini kenapa? Ziyadatul khair min Allah, tambahnya kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah. Sehat, barokah diberikan, kesehatan ya Allah menjadi barokah, zahiran wa batinan. Kemudian dua, punya toko, punya usaha, barokah bahwa ibadah kepada Allah. Itu. Apalagi berkiprah atau bergerak di bidang keumatan, selalu melihat tadi sampaikan anak yatim dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bicara tentang masalah sholat? Karena momentumnya saat ini tentang sholat. Ibu, agak penting. Dan Ibu, mohon maaf sekali, sekarang banyak marak yang namanya mau kena itu gambarnya gambar macam-macam. Ada gambar bunga mawar wajib. Allahu Akbar. Lihat makmum belakang mawar, apalagi sampai di atasnya ada kupu-kupunya. Muter kemana-mana jenengan nanti itu di belakang makmumnya. Maksudnya di belakang jenengan. Apalagi yang laki-laki diam di depan, Allahu Akbar, merek sarungnya gajah duduk. Muter sampai ke kebun binatang, sholat selesai, masuk semua isi kebun binatang. Allahu Akbar, mangga dua. Masuk lagi mau hujan. Nah, itu penting sekali ditutupin perintah itu. Bahkan Rasulullah pernah negur Siti Aisyah, tolong yang di jendela kain yang belang-belang itu diambil. Karena hati menungso itu gampang berlagu, gampang terbawa, gampang larut, gitu kan? Gampang. Coba tengok Ibu, gambar niku, gambar sejadah. Enggak ada gambarnya burung, pasti masjid, gitu kan? Pasti Ka'bah, gitu kan? Coba gambar burung, kemana-mana sih? Enggak ada niku gambarnya masjid sejadah. Nah itu penting sekali karena hati menungso itu kan. Apalagi di setting seperti ini untuk mengikat, menoto hati menungso. Coba bayangkan. Maka pentingnya di situ pun juga tidak hanya di sebetulnya, tapi bagaimana di dalam ininya pun juga dijaga. Jadi makmum yang di depan, imam yang di depan, atau sop di belakang imam, kemudian tidak tahu asal-asalan tampil bawa kaos, gambarnya di belakang dangdut, ngegulit bola. Yang di belakang itu tidak usuk, yakin. Atau pakai jaket ada tulisannya Honda S the best, hebat, gambar Honda, yang paling depan. Itu juga bermasalah kepada makmum yang di belakang. Hati-hati sampai segitu detailnya Rasulullah. Oke, ibu-ibu beli yang polos aja Bu, putih. Kalau emang hitam, kalau emang ungu. Tidak apa Ustaz, cuma bunganya kecil-kecil kok. Sama itu. Bisa? Apalagi merek sarungnya gambarnya Wadimor. Ingat iklan di Indonesia masuk semua. Ini itu gampang belah. Makanya ditutupin agar tidak merusak di dalam kehusuan kala ibadah sholat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena al-imanu yazidu, iman kadang-kadang bertambah, yang terus kadang-kadang turun. Itu iman kita Bu, iman guru sama panjenengan. Yazidu, agar imannya terus tambah, nomor tahunya Rasulullah. Bitaati, ada upaya ketaatan dari manusia itu sendiri. Ada usaha, ada kalau bahasa Jawanya itu dipaksa. Jadi awalnya orang taat itu dipaksa, dilatih. Bahkan qiyamul lail kalau tidak dilatih gak akan bisa, dilatih.
breakernya, alarmnya hidup, dibalikin, tidur lagi, bunyi lagi, matiin lagi. Itu manusia. Wayangkus kadang-kadang turun bil ma'asi ilallah, karena bermaksiat kepada Allah. Hati-hati ya. Ini yang banyak terjadi kadang-kadang yang ada di pasar, utamanya banyak ibu-ibu. Maaf, kok ibu terus startil. Maksudnya nih Bu, misalnya yang dagangan, berapa bumi? Udah lagunya dapat untungnya berapa hari ini? Waduh, sepi, nggak ada, sepi sekarang pasarnya. Bahkan yang laki pun bapak-bapak bisa terjadi. Gimana bos, bro, misalnya sepi sekarang. Padahal sudah dapat dari Allah rezeki itu. Padahal sudah dapat untung dari Allah, entah 60, entah 70, entah 80, sudah dapat, tapi bilang sepi. Maka orang yang bertauhid kepada Allah gak boleh begitu. Itu sudah mengingkari kepada Allah dan kufur qauli namanya, kufur ucapan. Lek kufur qauli terus dikumpul bendino setiap hari dikumpulkan, maka Allah ambil lagi nanti barokahnya, dicabut lagi oleh Allah dengan cara-cara Allah. Bisa terjadi begini, bisa terjadi ini, anaknya begini atau begitu, banyak nanti tambah keluarnya Allah ambil. Karena cuman gara-gara nih kufur qauli, gara-gara cuman kufur ucapan. Hati-hati. Bisa mengundang murkane Allah. Sepele itu. Dianggapnya kecil, tapi itu sudah secara orang tauhid sudah tidak mengakui lah. Ingkar. Belum kufur afal. Apa kufur afal itu? Kerja tapi hatinya berudel. Banting semuanya. Banting. Itu tidak boleh. Kalau saat marah duduk dulu, minum. Itu tidak dapat keberkahan nanti. Maka hati untuk di dalam beriman bertakwa kepada Allah itu harus baik semuanya. Bahkan ketika bertemu dengan saudaranya pun tadi disampaikan senyum katanya, saling sapa. Mamin muslimaini, apabila dua muslim bertemu, yaltaqiyani bertemu, yatasafahani kemudian berjabatan tangan keduanya, ghufira lahuma maka Allah ampuni huma keduanya qabla ayatafarraqa sebelum dia berpisah. Nah nanti salam-salaman baru. Masya Allah rontok sebut dosa-dosa. Rontok. Ron. Mari kita selalu libatkan Allah dan Rasulullah. Jangan romoso nopo kita sendiri yang mampu. Ini kalau tidak aku yang nopo tak manajemen saya, ini juga tidak boleh sombongan dan hati. Kalau tidak ada kepada Allah, tujuan ibadat Allah, kemampuan dari Allah, tidak ada apa-apanya di dalam Allah. Tidak ada apa-apa. Gimana cara melibatkan Allah selalu dalam setiap kita aktivitas? Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar, Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini namanya melibatkan Allah dan Rasulullah. Mau naik sepeda, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ibu-ibu masukkan beras ke biji-biji, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau buatin kopi suaminya. Pada saat itu padahal suaminya orangnya temperamen, gampang marah, gampang emosi. Macam gitu Bu. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung tiupkan ke kupingnya. Siup. Insyaallah temperamennya diangkat oleh Allah boro-boro menjenengan muncul. Melibatkan Allah dan Rasul. Hilang Bu, yakin belum? Apalagi umat Islam membaca, jangan langsung minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bibarakatil Mustafa sallallahu bihaqqi Nabi Muhammad wa bijahi Nabi Muhammad sallallahu minum. Ya Allah, dengan barakat Muhammad, dengan Nabi Muhammad, dengan kebaikan Nabi Muhammad, jadikan syifa, jadikan obat. Insyaallah sembuh. Bahkan umpama di dalam sesuatu itu ada racun, Allah angkat. Malaikat ambil itu. Orang adil nyambung denganku ambil. Gara-gara dia melibatkan saya dengan Rasulullah, ambil. Diambil racunnya oleh malaikat. Itu. Diambil. Jangankan itu.
Ada dalam keterangan Durratun Nashih dalam kitab itu yang namanya ikan itu lapar nggak makan berkali-kali. Bukan ikan ya, ulat. Kalau dia keluar akan dimangsa oleh ikan-ikan predator itu yang besar-besar. Dia doa kepada Allah. Apa? Malaikat dijadikan godok ngambil belalang di tepi pantai, kemudian nyelam dia. Takut semuanya ikan, takut yang besar-besar itu. Semua yang ikan-ikan ngomong, kok bisa ya takut sama godok? Padahal dia malaikat. Itulah cara Allah. Hal yang tidak mungkin bagi menungso sangat-sangat mungkin bagi Allah. Maka dari itu sesuai dengan kesemangatan Bapak Ketua tadi, kita bersama-sama Bismillah, Fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Itu artinya Bismillah ini awal itu. Insya Allah Allah yang punya cara, Allah yang punya kemudahan. Maka dari itu ketika sudah semuanya dilakukan dengan selalu melibatkan Allah dan Rasulnya, maka semuanya akan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih mampu disalawati, Masya Allah. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam wa qattat ansra hatiatin, kemudian urufian ansra darajatin. Baca 1 kali aja Allah balas 10 kali salawat ini. Kemudian Allah juga menghapus 10 kali. Kemudian urufian ansra darajatin, kemudian Allah angkat 10 derajat. Baru 1 kali salawat, subhanallah. Baru 1 kali. Karena sholawat itu langsung diterima, Bu. Amalan yang langsung diterima itu sholawat dan istighfar. Istighfar kepada Allah. Bahkan ya ayyuhan nas, sesungguhnya Rasulullah, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inni, maka sesungguhnya aku atubu ilallah, kepada Allah, mi'ata marratin, 100 kali. Rasulullah nih 100 kali beristighfar kepada Allah. Padahal orang yang maksud qaulan wa fi'lan, perkataannya wa ma yantiqu 'anil hawa, bukan berangkat dari hawa nafsu, illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah. Dimaksum, dijaga oleh Allah, tapi sempatkan dirinya Rasulullah beristighfar dalam sehari 100 kali. Artinya maknanya nih Bu, untuk ngajarin umatnya, untuk ngajarin umatnya. Maka dari itu kita hendaknya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini bukan salawatnya Allah, ini pun menunjukkan diimpun Rasulullah. Kemudian salat Allah membalas kepada hambanya bersama Nabi, itu Allah berikan kasih sayangnya kepada kita 10 kali. Dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini penting. Maka kita semuanya mengikuti uswah kita seharian adalah Rasulullah SAW, sehingga mampu nantinya ketika menjalankan aktivitas dalam keseharian selalu diridhoi oleh Allah. Karena setiap manusia itu pasti mendambakan yang namanya bahagia. Setiap insan itu pasti mendambakan namanya bahagia yang ada di muka bumi ini. Tapi ingat, tadi sudah disebutkan di awal, maka sia-sialah orang itu kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta tolonglah dengan apa? Salat. Salat iman baik dan sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya 2 hal itu sangat berat
Sholat niku berat, sabar niku berat, illa alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu yang tahu dirinya akan kembali kepada Allah, yang tahu dirinya akan mati, yang tahu dirinya akan mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita dalam keseharian. Niku orang-orang yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun mawali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Bahkan dawuhnya Rasulullah SAW, inna min awwali ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sungguhnya seorang hamba nanti pada hari kiamat yang akan dihisab pertama kali adalah salat, kata Nabi Muhammad SAW. Qala, siapa yang tahu Rasulullah? Yaqulu Rabbuna azza wa jalla, maka Allah berfirman lil malaikati kepada para malaikatnya, huwa a'lamu, dia Allah yang maha mengetahui semuanya. Apa tahunya Allah? Qala unduru fi salatil abdi, lihatlah wahai malaikat salat hambaku, atammaha apakah sudah sempurna, angka pagawa atau bahkan kurang dari sempurna, tidak ada sempurna sama sekali. Faqala fa in kanat, jikalau ada tammatan, yaitu kesempurnaan di dalamnya, utibat lahu tammatan, maka catatlah malaikat dengan sempurna. Sampai sedetil itu Allah menginterogasi malaikat. Masya Allah, hal-hal yang kecil disuruh perhatikan tentang di dalam sholat itu. Fa in kana taqasa, jikalau tidak ada kehusuan dalam sholat itu, minha darinya syai'an, sesuatu diberi sholat, nampak akhirnya janjinya Allah Subhanahu wa taala, faqala hal li'abdi min tatawu'in, lihat hambaku apa pernah melaksanakan sholat sunnah. Apa sholat rawatib sunnahnya dilaksanakan qobliyah dan ba'diyahnya, lihat malaikat. Wa in kana tatawu'un, apabila ada melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyahnya, rawatib, sholat sunnah rawatib itu, atimmu hal li'abdi faridatan min tatawu'in, silahkan malaikat kalau ada kekurangan di fardunya, cukupkan, sempurnakan. Gara-gara sholat sunnah itu Pak. Maka penting itu sholat sunnah menjadi menyempurnakan sholat fardu kalau ada kekurangan. Dia subuh, kemudian duhurnya, ba'diyah asar nggak ada, itu kan? Itu harus dilaksanakan. Insya Allah akan menyempurnakan yang lainnya. Kemudian apa selanjutnya? Sunnatu abul akmal ala adakum. Memang amal-amal itu
seperti itu diperlakukan. Jadi hal yang kecil itu tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah ditinggalkan. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama dengan orang-orang yang selalu berbuat dalam kebaikan. Orang yang terlibat di kebaikan seperti ini tadi. Itu semua bersama Allah. Lisannya, tutur katanya, ide-ide cemerlangnya, Allah yang menggerakkan, didukung. Gitu, gitu Pak. Itu insya Allah akan diberikan kemudahan. Pasti. Maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu diberikan kemudahan-kemudahan dan tantangan. Apalagi manusia tidak akan pernah dibiarkan. Ahasiban nasu ayyudu ayyudu amanah. Tidak akan pernah dibiarkan. Manusia akan diuji dong. Ayyudu amanah, dia sudah mengatakan aku beriman kepada Allah. Lisannya ngomong gitu. Wala tafatan alladziina min qablihim wala ya'lamanna alladziina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Aku tahu orang-orang sebelum kamu. Wala ya'lamanna alladziina sadaqu, dan saya tahu juga orang-orang yang benar lurus karena Allah. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan orang-orang yang dusta. Ada di masa sahabat Rasulullah itu sami'na wa ata'na di depan Rasulullah, tapi setelah tidak ada Rasulullah sami'na wa asaina. Mengabai. Nah, niku sehingga mampu nantinya orang-orang itu ketika tidak mau menjalankan hal-hal yang sepele, jangan dianggap sepele. Bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, orang yang terpaut hatinya dengan musalla ini, dengan masjid ini, bagian parkir pun sama. Itu diperhatikan Allah. Orang-orang yang berada dalam pilihan Allah. Jangan dikira orang yang motor sepeda itu dibiarkan oleh Allah untuk jamaah ini. Semua terlibat semua, bahkan yang nyapu di sini, bahkan yang memperhatikan murid-murid di sini, semua itu pilihan Allah. Maka orang-orang yang ada di sini bersyukur, jangan sampai ada di dalamnya mufaroqah, pecah. Itu dijaga. Persepsi memang ada, perbedaan pendapat pasti ada, pasti muncul, tapi mari kita jaga jangan sampai ada di dalamnya hal-hal seperti itu dijaga. Tidak dijaga, jangan sampai ada hal-hal itu. Insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang unek-unek mau bertanya, monggo. Ya, karena agak lama harus saya sampaikan yang kita. Monggo silakan, siapa tahu kaitan apa atau di ibadah tadi yang masing-masing. Silakan, barangkali saya tahu tidak tahu kita dijawab. Oke, monggo. Yang luar biasa. Dan itu bersama. Sedangkan kita di langsung bersuara. Nah, waktu sholat sudah hampir habis, ternyata kita masih belum beranjak. Apakah boleh dalam perjalanan itu kebetulan kalau pas kita bawa mobil, waktu udah habis asar misalnya, kita tidak punya wudhu, terus kita bertayamum di situ supaya kita gugur dalam kewajiban dulu ya, kita tayamum di situ. Akhirnya sholat, walaupun kita dalam keadaan posisi nyetir, dan itu sering juga saya lakukan karena memang keadaan yang terpaksa, sehingga kita sholat betul seperti saya sampaikan tadi bahwa takbiratul ihram kita, kalaupun kita tidak menghadap, kita boleh menoleh ya saja di arah Masjidil Haram. Kemudian kita laksanakan sholat, kalau dalam setiap kayak ruku, sujud, takbir itu kita kasih kode, kita kasih gerakan-gerakan tertentu. Apakah itu diperkenankan Ustaz? Terus setelah nanti kita sudah mendarat dan kita sudah punya waktu, walaupun itu sudah beda waktu sholat wajibnya, kita mengkodok. Karena kita dalam keadaan di mobil tadi tidak sempurna ya, kita bertayamum bersolat. Dan apakah kita wajib untuk mengkodok setelah kita sampai di darat? Begitu Ustaz, terima kasih. Baik, ada lagi? Bapak Ibu rahmati Allah SWT, alhamdulillah banyak yang biasa, ini luar biasa pertanyaannya. Bahwasanya hal-hal yang seperti itu memang agama itu Allah berikan suatu kemudahan bagi hambanya, dan Allah sangat cinta manakala itu diambil.
Memang seperti itu dilaksanakan para ulama tabarok yang ada yang dikodok lagi, ada yang nggak perlu. Tapi nggak boleh menjadi berulang-ulang dijadikan kebiasaan setiap hari. Nah itu dijadikan akan jadinya. Itu yang nggak diperlu di ini kan. Nanti gampang lah saya nanti sholat kayak gini. Nah ini, nah, itu. Tapi kalau benar tanpa ada seperti itu, kemudian lakukan seperti itu, semasi tidak menjadi mudarat kepada orang lain, okay? Itu umpama di tengah jalan kalau kita sambil nyetir mampu ndak menikan itu silakan. Tapi kalau yakinkan, tapi saya tidak lakukan, tapi tak kodok lagi biar sempurna monggo. Itu. Karena di jalan raya itu yang terpenting mereka jalan umum. Kemudian cuma bedanya di ibu kalau untuk itu sama tayamum beda keadaannya. Kalau tayamum kalau untuk masih punya untuk tidak bersentuhan, tidak baul, tidak tabarros. Baul itu kencing, tabarros itu membuang air besar. Mampu masih tidak melakukan itu, tidak rehon, tidak keluar angin, tidak bersentuhan saling mahram, kemudian juga masih mampu beresak lebih baiknya. Tapi kalau tayamum setiap kali sholat itu harus tayamum, batal atau tidak batal? Ini itu bedanya. Ya, bedanya di situ. Ustaz, saya sudah sholat duhur, duduk Ustaz G, terus, nah ini sudah asar. Saya nggak batal Ustaz, saya nggak nyentuh ini, tidak ini, ya tetap tayamum lagi. Itu bedanya. Insya Allah luar biasa itu banyak yang kita jalankan. Oke, ibu-ibu, barangkali ada yang tanya bu. Terakhir untuk ibu, ada sebuah hadis yang bagus sekali untuk dipahami dan untuk diimplementasikan. Kita sholatil mar'atu khamsaha, apabila perempuan sholat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian puasa di bulannya, wa ata'at zawjaha, wa id amarta, ketika diperintahkan suaminya, taat mentaatinya, niku nggih. Wa hafidat farjaha, menjaga kehormatannya di rumah. Qila laha, dikatakanlah kepada perempuan itu oleh Rasulullah, udkhulul jannati min abwil jannah min ayyi syi'ti, silahkan masuk surga lewat pintu manapun saja. Masya Allah. Dia bu penting taat sama suami, puasa, kemudian kalau suami keluar gak nerima tamu kecuali mahramnya itu sudah bagus. Kalau bapaknya, saudara kandungnya, kakaknya juga mau. Misalnya kawannya Pak Ustadz ini, kawan kerjanya itu dokternya nggak ada, silakan masuk Pak ke rumah, ibu haram katanya. Walaupun kenal sama kamu, ibu nggak boleh, ibu dijaga. Memang kawan dekatnya dalam satu perusahaan misalnya, padahal tidak ada kaitan mahram, bukan saudaranya, di nasabnya tidak ada, cuma kawan partner kerja, nggak boleh. Makanya kita pinter nih. Maka dari itu kita mampu untuk menjaga diri kita, karena terus membentengi diri kita ini penting sekali. Dikir Pak, dikir dalam hati, insya Allah dikir sirnya, atau dikir jaharnya misalnya, dikir sirnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ngobrol sama orang, lisan kita tetap hati kita sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kecuali di misi yang tidak boleh dikir. Dan kamar mandi. Alladzi yadhkuruna Allah qiyamah. Perintah Allah walaupun dalam kiamat, dalam berdiri sunyi, ingat kepada Allah. Wa qu'udan, dalam duduk-duduk, wa ala junubihim, dalam berbaring, tetap diperintahkan ingat kepada Allah. Kenapa? Karena setannya itu terus mau menghalangi manusia yang mau berada dalam jalan benar. Maka dari itu kita harus menjaga. Tidak biar tidak terbawa nanti, tidak terjadi hal-hal. Makanya kadang ada hujan, ada angin, tahu-tahu ngamuk, itu kena di luar itu. Karena alhamdulillah setiap doa, setiap berpuasa itu pasti ada doanya. Ini pentingnya, pasti ada doanya. Mau makan ada doanya, semuanya ada itu. Insya Allah. Bisa kira-kira itu. Lanjutan. Dan mudah-mudahan sebelum doa kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita ini oleh Tuhan
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jadikan asbab, jadikan musibah, jadikan sebab, jadikan kelancaran hidayah semuanya yang harus ke majelisnya ya Allah saat ini malam ini, yang punya masalah angkat masalahnya ya Allah hati dengan kebaikan, yang sakit keluarganya ya Allah dengan hadirnya wasilah dan tempat ini jadikan sembuh ya Allah, sehatkan zahiran wa batinan wa barakah wa ahmatan wa Allah, dan jadikan putra putri kami ya Allah soleh dan soleha ya Allah, bola yang bolak-balikan hati menungso ya Allah, bola yang maha kuasa atas segala sesuatunya, dan jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Lindungi suami kami ya Allah, lindungi suami kami ya Allah, lindungi istri kami semuanya ya Allah, jauhkan dari segala macam musibah dan malapetaka. Bi'inillahu ridallahu bisyafa'ati Rasulillah bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala hadhihi niyati kulli niyatin sholihah. Monggo kita hajatkan semua apa yang dihadirkan tadi itu diijabah, dikabul oleh Allah dengan cara-cara Allah, dengan usaha dengan semuanya, dan Allah ridai. Biridaillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi wa majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن عقبها جعله الله سيئه أجرا عظيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدنا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسنة الأعداء يا الله الرحمن. يا ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا يا الله. اللهم طهر لساننا من الكذب وقلبنا من النفاق وعملنا من الرياء وبصرنا من جنة العيون، فإنك تعلم جنة العيون وما تخفي الصدور يا الله يا رحمن. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا رسول الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الواسع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Berpanas cantik kalau tidak pernah ke sembahyangnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil hikmah dari apa yang disampaikan yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka akan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Kami sekalian mengucapkan terima kasih banyak kehadirannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saudara semuanya, sehingga pada malam hari ini dapat meluangkan waktu, dapat bersilaturahmi, dapat ilmu, dapat beramal jariah yang insyaallah kita akan gerakkan bersama. Kami sekalian mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, mohon dimaafkan. Sebelum penutup, izin pantun juga Ustaz. Pergi ke kebun memetik melati, bunga disimpan di dalam saku, cinta Allah tulis di hati, sunnah Rasulullah jadi perilaku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna alam nuril mubin Ahmad